Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sepercaya umat Tuhan pagi hari ini, apapun keadaan kita tidak akan pernah menghalangi datang kepada Tuhan. Karena Dia layak disembah, Dia layak terima pujian. Haleluya, mari kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari katakan Kau sungguh, haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
Tuhan, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Engkau layak menerima segala penghormatan karena akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, oleh darah anak domba kami dilayakkan datang di hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap mau bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk kita mau bersuka cita. Kita mau terima anggur yang baru, sukacita yang baru, bahkan kesembuhan daripada Tuhan. Haleluya. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat penuaian besar, anggur baru tercurah, oh anggur baru tercurah, oh oh oh, kelimpahan datang, oh oh oh, saatnya bersorak, oh oh oh, kesembuhan datang, yang lemah berkata mari memuji Tuhan ya. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat penuaian besar, anggur baru tercurah, oh anggur baru tercurah, oh oh oh, kelimpahan datang, oh oh oh, saatnya bersorak, oh oh oh, kesembuhan datang, yang lemah berkata ku pulang, oh oh oh, kelimpahan datang, oh oh oh, saatnya bersorak, oh oh oh, kesembuhan datang, yang lemah berkata ku pulang, haleluya. Biarlah pujian untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kami tidak pernah meragukan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah
Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan sudah memimpin, memelihara dan memberkati kami sampai hari ini. Tangan-Mu yang baik menopang menjaga kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada, dapat beribadah kepada Tuhan, baik yang hadir bersama kami dalam ruang ibadah ini maupun yang terpaksa harus tetap berada di rumah lewat ibadah online. Tuhan berkati semua. Tuhan lawat, Tuhan beri pencerahan, Tuhan tuntun sehingga kami hidup sebagaimana seharusnya. Tuhan membimbing kami untuk hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Urapi kami semua, lawat kami semua demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Ya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita menunjukkan identitas Kristen kita menjadi terang di tengah dunia ini, menjadi berkat di tengah dunia ini, menjadi tangan Tuhan di tengah dunia ini, menjadi alat kasih Tuhan bagi orang di sekitar kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 14 berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Puji Tuhan, kita telah dipindahkan dari gelap kepada terang lewat iman kita kepada karya Kristus di kayu salib. Dan sekarang identitas kita bukan lagi identitas gelap, tetapi identitas kita adalah identitas terang. Terang tidak pernah ditempatkan di tempat yang tidak seharusnya. Terang selalu berada pada posisi yang strategis agar dapat berfungsi sebagaimana identitasnya, yaitu sebagai terang. Dalam ayat 14 kebenaran ini firman Tuhan katakan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kota yang mana? Kota yang terang, Yerusalem. Kamu adalah terang dunia. Kalau engkau adalah terang dunia, saya adalah terang dunia, orang Kristen adalah terang dunia, sewajarnya tidak ditutupi, tidak disimpan di bagian bawah, tetapi diletakkan di atas supaya dapat menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita telah belajar bagaimana kita menjalani kekristenan kita sebagai terang, bahwa sebagai manusia baru kita mempunyai gaya hidup baru yang sekaligus menjadi tugas dan panggilan hidup kita di bumi. Kita harus aktif sebagai anak-anak terang yang secara inklusif hadir berbuat kebaikan, hadir bersikap adil, hadir dalam
kebenaran di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang mulai pudar atau sama sekali kehilangan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Hari ini mari kita belajar tentang bagaimana kita bersikap adil. Dalam bahasa aslinya, keadilan mempunyai pengertian adalah sikap yang adil kepada Allah, yaitu memberikan kepada Allah apa yang menjadi haknya, dan juga memberikan kepada manusia apa yang menjadi haknya. Yesus pernah berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi kaisar punya, dan berikan juga kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Dalam hidup ini, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa keadilan orang percaya ada di dalam nuraninya. Keadilan orang percaya ia peroleh dari keadilan Allah. Karena Allah itu adalah Allah yang maha adil. Ketika kita percaya Dia, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia mengubahkan hati kita, Dia membaharui roh kita, sehingga kita terkoneksi dengan Allah yang maha adil. Dan ketika kita terkoneksi dengan Allah, hati nurani kita diubahkan, dibersihkan, sehingga kita bisa bukan hanya baik, tetapi adil. Kita memberikan kepada Allah apa yang menjadi haknya untuk dipuji, dihormati, dihargai, diperlakukan sebagaimana layaknya sebagai Allah, sebagai sumber, sebagai pencipta, sebagai pemelihara, sebagai penebus, sebagai Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Allah yang wajib untuk ditaati. Tetapi dengan sesama juga Tuhan meminta kita untuk bersikap adil. Keadilan ini sangat penting bagi setiap kita. Itu sebabnya di seluruh sistem kehidupan masyarakat ada pengadilan. Ada tingkat rendah, ada tingkat tinggi. Ada pengadilan dalam adat istiadat, ada pengadilan pemerintah, tetapi juga ada pengadilan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita membangun sebuah kehidupan yang adil. Karena itu yang menjadi identitas kita, diberikan oleh Allah kepada kita di dalam Kristus Yesus. Adil dalam kamus artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Yang kedua, berpihak kepada yang benar dan berpegang pada kebenaran. Yang ketiga, tidak bersikap sewenang-wenang. Semua orang layak mendapatkan kesempatan, entah dia besar atau kecil, tua atau muda, berpendidikan ataupun tidak berpendidikan, siapapun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan penting bagi kita, adakah kita telah berlaku adil kepada Tuhan, adil terhadap diri kita sendiri, dan adil kepada sesama? Kalau kita pelajari prinsip keadilan Alkitab, ada satu contoh dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Ketika Raja Salomo didatangi dua wanita yang bertengkar memperebutkan satu orang anak.
Kedua perempuan ini rupanya adalah perempuan sundal dan kemudian melahirkan anak. Kedua-duanya punya anak yang sama dalam satu rumah. Akan tetapi satu saat anak dari salah satu ibu ini meninggal. Lalu ibunya sadar bahwa anaknya sudah meninggal, sudah tidak ada. Dia diam-diam mengambil anaknya. Ketika ibunya tertidur, dia tukarkan dengan anak yang sudah meninggal. Ketika sang ibu bangun, dia kaget kenapa anaknya sudah meninggal. Lalu dia amat-amati, kayaknya bukan anak saya ini, anak teman saya. Dan dia mulai tanyakan, kenapa? Ini bukan anak saya. Aman-aman saja saya dengan anak ini. Tiba-tiba dia sudah meninggal. Tapi saya amati ini bukan anak saya. Bertengkarlah mereka dan sampai kepada Salomo. Salomo kemudian mengambil pedang dan berkata, belahlah anak ini. Penggal anak ini. Bagikan. Bagi dua. Setengahnya untuk ibu ini, setengahnya untuk ibu itu. Tapi ibu yang benar-benar yakin bahwa itu adalah anaknya, kemudian berkata, jangan. Biarkan anak itu hidup, jangan dipenggal. Berikan saja kepada dia. Biar dia pelihara. Tapi anak yang sudah meninggal, anaknya itu berkata kepada raja, penggal saja supaya adil. Setengahnya untuk dia, setengahnya untuk saya. Nah, lalu Salomo berkata, biarkan anak itu hidup, berikan kepada ibu ini, karena benar itulah ibunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ibu yang membiarkan dan membela anak itu supaya tidak dibunuh atau tidak dibelah, benar-benar adalah anaknya. Ada cinta di dalamnya, ada kasih di dalamnya, ada kerelaan di dalamnya. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat Raja Salomo memberikan kepada perempuan ini apa yang menjadi haknya. Dan itulah keadilan. Dalam perjanjian lama, keadilan mempunyai pengertian adalah cara hidup yang benar dari seseorang dalam membawakan diri di antara sesamanya, dan cara yang benar untuk memperlakukan orang lain. Bapak Ibu Saudara, keadilan orang Kristen harus berpaut kepada keadilan Tuhan. Karena keadilan itu, seperti tadi saya katakan, berasal dari Tuhan. Keadilan Tuhanlah yang menyebabkan dia rela mati di kayu salib. Dia rela menanggung siksa. Dia rela disalibkan. Dia rela memberikan nyawanya karena keadilannya terhadap dosa, keadilannya terhadap manusia, keadilannya atas hukum, bahwa setiap orang berdosa wajib mendapat hukuman. Setiap orang yang berdosa wajib mati. Karena itu sebagai manusia 100%, dia memberikan dirinya untuk mati. Walau surat Petrus katakan dia tidak pernah berbuat dosa dan tipu daya tidak ada di mulutnya. Tapi karena keadilannya dia rela memberikan nyawanya menggantikan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari Efesus 6 ayat 14, salah satu kelengkapan iman Kristen dalam menghadapi tipu daya iblis adalah memakai baju sirah keadilan.
Jadi rupanya keadilan itu adalah baju sirah, perlindungan bagi kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersikap adil kepada Tuhan dan adil kepada sesama, itu adalah pakaian kita, pakaian perlindungan kita di hadapan iblis, musuh-musuh kita, sehingga iblis tidak bisa menghancurkan kita, membunuh kita, melemahkan kita, mengambil sukacita kita, mengambil berkat-berkat kita, merebut hak-hak kita. Ketika kita bersikap adil, maka apa yang menjadi hak kita terjamin. Kalau kita baca Efesus 6 ayat 14 berkata, berdirilah tegak dan berbaju sirahkan keadilan. Itu berarti bahwa Tuhan mau kita melindungi diri kita dari serangan-serangan musuh dengan keadilan. Jadi keadilan, sikap adil dari diri kita, memberi kepada Tuhan apa yang menjadi bagiannya, menjadi haknya, dan memberi kepada sesama apa yang menjadi haknya adalah perlindungan yang kokoh kuat bagi kita. Seperti halnya baju sirah, baju perlindungan. Setiap tentara kuno, dia memakai baju anti peluru atau anti senjata tajam, anti pedang, anti tombak, sehingga tidak mudah untuk terbunuh. Bapak Ibu, dalam Roma 1 ayat 18, firman Tuhan berkata, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Orang yang tidak berlaku adil, berarti dia tidak mempunyai baju sirah keadilan. Akibatnya, hidupnya fasik, tahu kebenaran tapi tidak melakukan, lalim, menindas kebenaran hati nuraninya, melawan hati nuraninya dengan sikap-sikap yang tidak adil. Kalau dalam hidup kita tidak adil kepada pasangan kita, apa yang terjadi? Kita dikuasai oleh kefasikan. Kita membohongi diri kita. Itu berarti kita sedang menutup terang kita dengan gantang. Menaruh diri kita di bawah, bukan di atas. Itu berarti bahwa kita dengan sengaja membiarkan diri kita terpuruk, berada di bawah situasi-situasi tertentu sehingga kita mengalami kesulitan. Terang kita berubah menjadi gelap. Ketika orang Kristen tidak bersikap adil, itu berarti mengizinkan iblis merusak identitasnya, mengintimidasi identitasnya, sehingga ia kehilangan peluang-peluang untuk berada pada tempat yang strategis dalam kehidupan. Rumah tangga yang tidak ada keadilan tidak akan pernah menikmati pemeliharaan berkat Tuhan. Suami yang tidak bersikap adil kepada istri, yang memperlakukan istri dengan semena-mena, yang bersikap lalim kepada istrinya, itu berarti dia menaruh dirinya berada di bawah, menutupi dirinya dengan gantang, dan membiarkan hidupnya terpuruk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak berlaku adil dalam bisnis, ia membiarkan dirinya berada di bawah dan tidak berada di atas. Ia fasik. Dan firman Tuhan katakan dalam ayat 18 dari Roma ini, murka Allah nyata
atas orang seperti ini. Dia hanya berpikir bagaimana saya dapat untung dan membiarkan orang lain buntung. Tidak adil. Bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara menipu orang, membodoh-bodohi orang. Inilah sikap tidak adil. Berbisnislah yang adil. Berikan keuntungan kepada orang tanpa kehilangan keuntungan. Jangan merugikan orang dan menguntungkan diri sendiri. Ini sikap adil. Orang Kristen identitasnya adalah adil. Orang Kristen berkata, saya anak Allah. Saya telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Tetapi tidak memperlakukan dirinya sebagai orang Kristen. Orang Kristen seharusnya taat kepada Tuhan. Itulah bersikap adil. Beribadah kepada Tuhan. Melakukan kewajiban-kewajibannya. Karena ia adalah orang Kristen, ia adalah milik Allah, telah ditebus menjadi milik Allah. Dia adalah terang. Dia bersikap bukan hanya baik tetapi adil. Banyak orang Kristen melakukan pelayanan, peribadatan, ketaatan, kebaikan, bersikap adil, tujuannya supaya diberkati. Tapi kekristenan yang sejati, kekristenan yang benar adalah berusaha menempatkan dirinya pada posisi yang seharusnya. Sebagai orang yang telah dibenarkan, ia bersikap adil kepada Tuhan. Berikan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya. Haknya untuk dipuji, disembah, dimuliakan dan ditaati. Itu haknya Tuhan. Berikanlah kepada Tuhan. Tuhan juga sudah memberikan kepadamu anugerah yang besar. Engkau tidak layak menerimanya, tetapi oleh anugerahnya engkau telah diberi kesempatan akses untuk masuk ke ruang Maha Kudus dan menikmati perjanjian Allah, keselamatan, pembenaran, pengudusan. Jadi wajar terang itu ditempatkan pada tempat yang seharusnya. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menekankan kepada Timotius, katakan 1 Timotius 6 ayat 11. Engkau hai manusia Allah. Engkau adalah manusia Allah. Saya adalah manusia Allah. Kita semua yang telah ditebus adalah manusia Allah. Jauhilah semua yang tidak benar. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita kejar, kita upayakan adalah adil, keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Itu harus kita kejar. Upayakan bahwa terangmu itu terus menyala pada tempat yang paling strategis. Kalau engkau setia ada di sana, Tuhan akan mempercayakan kepadamu hal yang lebih besar. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini membawa kita untuk menikmati perjanjian-perjanjian Tuhan. Bersikap adil adalah perlindungan bagi kita. Mari kita bersikap adil dalam segala sesuatu. Karena itu adalah identitas kita. Jika tidak, engkau bukan terang. Jika engkau tidak berlaku sebagai terang, engkau bukan terang. Tapi jika engkau bersikap berlaku sebagai terang, sungguh terbukti engkau adalah terang. Karena terang adalah produk dari kebenaranmu, output dari kehidupanmu di dalam Kristus, buah
dari keselamatanmu. Jadilah terang dengan bersikap baik dan bersikap adil, agar semua orang tahu siapa engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami selalu ada dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu malam ini. Sebagai anak-anak terang, sebagai terang dunia, kalau memang kami adalah terang, kami pasti bersikap baik dan adil. Adil kepada Tuhan, adil kepada sesama, dengan hati nurani yang murni. Kami dapat membedakan yang adil dan yang tidak adil, yang benar dan yang tidak benar. Bimbing kami Tuhan menjadi orang Kristen yang berusaha terus-menerus menyatakan keadilan, mengejar ibadah, kesetiaan, kasih, dan kesabaran serta kelembutan, agar kami terus menjadi berkat dalam posisi kami sebagai orang-orang yang telah Engkau benarkan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya hari ini kami akan ambil bagian dalam bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, mengingat, mengimani karya Kristus di kayu salib yang telah berkorban ganti kami, yang telah mati di kayu salib ganti kami, yang menebus kami dari kutuk dosa dan maut, yang telah mengubahkan hidup kami
mengganti kutuk menjadi berkat, mengubahkan kelemahan menjadi kekuatan, mengubahkan kekalahan menjadi kemenangan, mengubahkan kematian menjadi kehidupan. Kami percaya karya Kristus sempurna sekali untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur. Berkati roti dan anggur ini kami makan, bersekutu dengan tubuh dan darah kami, menjadi tubuh dan darah Kristus yang menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk perjalanan kekristenan kami. Semakin diubahkan, semakin dipulihkan, semakin diberi pemahaman, semakin dicerahkan untuk hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Agar hidup yang kami jalani bukan hidup yang sia-sia, tapi hidup yang berarti. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau melayakkan kami, mengampuni dosa dan salah kami, dan melayakkan kami untuk ambil bagian dalam tubuh dan darah. Kami percaya ada kuasa Tuhan, ada penyediaan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan, ada kesembuhan dan pemulihan dalam iman kepada karya Kristus di atas kayu salib. Karena Engkau telah menyelesaikan semua kutuk bagi supaya kami dibebaskan. Terima kasih Tuhan. Kami siap ambil bagian dalam tubuh dan darah demi Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat hosti di tangan kanan kita. Yesus berkata pada malam sebelum ia diserahkan, katanya, inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Makanlah sebagai peringatan akan daku. Karena ini benar-benar tubuhku. Barang siapa makan tubuhku yang memperoleh hidup kekal dalam dirinya. Amin. Katakan, saya percaya. Saya percaya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Karya Kristus di kayu salib telah menyelesaikan segala dosa saya, membebaskan saya dari kutuk, sehingga saya hidup bukan untuk diriku sendiri, tetapi hidup untuk tujuan-tujuan Tuhan. Saya percaya tubuh saya adalah milik Allah. Ku persembahkan untuk menjadi senjata kebenaran, menjadi saluran berkat Tuhan, saluran kebaikan Tuhan, dan saluran keadilan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya terima tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Angkat cawan saudara. Terima kasih Tuhan. Yesus berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Siapa minum darahku yang memperoleh hidup kekal dalam dirinya, karena darahku benar-benar minuman. Katakan, saya percaya. Saya percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah tercurah di kayu salib, membebaskan saya dari segala kutuk dosa dan maut, supaya saya menikmati seluruh perjanjian Allah, sekarang maupun yang akan datang, kelihatan maupun yang tidak kelihatan, jasmani maupun rohani, dijamin oleh Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya terima. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku tak ditebus oleh curahan darahmu.
curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskan aku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskan aku. Darah-Mu Yesus, jadikan kami baru oleh karya-Mu di kayu salib bagi kami. Sekali untuk selama-lamanya. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan. Bagi jemaat yang membutuhkan pertolongan. Di rumah mereka masing-masing. Dimanapun berada saat ini. Kami berdoa, biarlah keadilan-Mu dinyatakan terus atas mereka. Keadilan-Mu menjadi perlindungan bagi kami semua. Dan kami hidup dalam keadilan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bisa menikmati perjanjian Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan seumur hidup kami. Karena kasih Tuhan yang luar biasa. Terpujilah Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat kekasih-kekasih yang berulang tahun. Bapak Henry Rafael 21 September. Ibu Siska Datu Bulawan 20 September. Anak Krista Natania 22 September. Anak Giovanni Tristan Moyo 23 September. Ibu Tresia Sombo 25 September. Dan Bapak Roni Riman 26 September. Berkati kekasih-kekasih yang Tuhan tambahkan usianya setahun lagi. Kami percaya bahwa usia yang Tuhan tambahkan tidak akan tersia-siakan. Tidak akan habis hanya untuk diri sendiri. Tapi kami berdoa biarlah usianya berarti di hadapan Tuhan dan sesama. Hidup dengan keadilan, memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya, dan memberikan kepada sesama apa yang menjadi haknya. Juga adil kepada diri sendiri, mengampuni diri sendiri, dan tidak menghakimi diri sendiri. Berkati semua dalam segala usaha pekerjaan dan rumah tangga mereka, bahkan dalam pertumbuhan tubuh fisik, mental, rohani mereka. Kemurahan dan kebaikan Tuhan selalu mereka nikmati. Selanjutnya bagi yang minggu ini Tuhan tambahkan usia pernikahannya, Ibu Farina Pao dan Bapak Sabarudin dalam usia pernikahan 15 tahun pada 20 September. Hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus, berkati rumah tangga ini. Hamba percaya anugerah Allah cukup bagi mereka. Untuk mereka nikmati di dalam Engkau. Lawat keluarga ini Engkau tahu masing-masing seperti apa mereka satu dengan yang lain dalam rumah tangga. Bawalah mereka kepada jalan Tuhan. Bawalah kepada rancangan dan kehendak Tuhan. Biarlah belas kasihan Allah dicurahkan kepada mereka, agar mereka tidak menyesal di ujung jalan mereka.
Berkati usia pernikahan mereka bersama anak-anak dan cucu-cucu. Semakin hari semakin bahagia. Dan mereka menikmati perjanjian Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Allah dilimpahkan atas mereka. Berkati bangsa kami menghadapi COVID-19. Berkati pemerintah kami agar dapat menghadapi situasi ini dengan segala dampaknya, eksesnya. Tuhan tolong supaya pemerintah kami dapat memimpin bangsa ini pada rancangan-rancangan dan kehendak Tuhan. Limpahi mereka dengan hikmat dan bijaksana. Juga para medis, Tuhan tolong. Bahkan kekasih-kekasih kami, saudara-saudara sebangsa kami yang mengalami sakit penyakit karena corona, Tuhan tolong. Pulihkan, kuatkan dan sembuhkan. Bimbing semua umat-Mu supaya tidak takut terhadap corona, tetapi takut kepada Tuhan. Bimbing kami semua supaya taat kepada pemerintah dan menjaga kesehatan kami. Kami berdoa, biarlah tangan Tuhan terus memimpin bangsa kami melewati krisis ini. Terpujilah Tuhan. Berkati semua umat-Mu di rumah masing-masing, dalam usaha pekerjaan rumah tangga, ibadah pelayanan mereka. Engkau terus ubahkan, bawa pada jalan dan rancangan Tuhan, menjadi Kristen yang sejati dengan iman yang sejati. Terpujilah Tuhan. Ini doa syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa kami tepat, indah pada waktunya. Haleluya. Bila Tuhan tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dan nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhan. Kekasih-kekasih Allah, angkat kedua tangan-Mu dan arahkan hati. Tangan yang terangkat adalah tangan yang diberkati. Apa yang engkau perbuat dibuat Tuhan berhasil. Tuhan membawa engkau naik dan bukan turun. Perjanjian Tuhan menyertai engkau dan memberkati engkau. Kemana engkau pergi, engkau jadi berkat, jadi saksi Tuhan dari keadilan dan kebenaran Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kekasih Allah, terimalah berkat, rahmat, anugerah Bapa Surgawi. Kasih sayang Yesus Kristus Tuhan Gembala Agung menuntunmu ke air tenang, membaringkan di rumput hijau. Bahkan hak-hakmu dijamin Tuhan di depan lawan sekalipun. Terimalah berkat, rahmat, anugerah Bapa Surgawi, perlindungan kasih Tuhan dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Amin. Selamat ulang tahun kepada adik Richard Dwi Stefano tanggal 20 September, Ibu Siska Datu Bulawan tanggal 20 September, Bapak Henry Rafael tanggal 21 September, adik Charista Natania E. Ambalinggi 22 September, adik Giovanni Tristan Moyo tanggal 23 September, Ibu Teresia Sombo tanggal 25 September, dan Bapak Roni Riman tanggal 26 September. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Sabarudin dan Ibu Farinah Pao yang ke-15 tahun pada tanggal 20 September. Doa dan puasa kembali dijalankan setiap hari Jumat jam 1 siang dan jam 7 malam dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Demikianlah suara Al-Hayat Oikos untuk pekan ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.